Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Monika Jayanti, biasa dipanggil Dike. Saya dari jurusan manajemen dengan NIM 2001010099. Mata kuliah pengantar akuntansi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus tentang dasar akuntansi yang secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, kalau harta termasuk akun aktiva dan akun pasiva termasuk utang dan modal. Akun harta itu apa aja? Banyak, misalnya ada kas, perlengkapan, sama peralatan. Oke, kita lanjut aja pembahasan persamaan dasar akuntansi. Di sini ada tabel, pada ruas sebelah kiri itu ada harta dan ruas sebelah kanan ada utang dan modal. Nah, di sini ada sebuah data tentang perusahaan, yaitu servis bengkel Joni. Nah, di sini ada tanggal 1, Andi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai modal untuk modal awal perusahaan. Berarti 20 juta rupiah di sini ketika Andi menyetorkan ke perusahaannya, berarti perusahaannya akan menambah yang namanya kas. Jadi kasnya bertambah sebesar 20 juta dan modal usahanya juga akan bertambah sebesar 20 juta. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 2. Dibeli peralatan bengkel dari CV Abadi sebesar 5 juta, baru dibayar 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, di sini berarti peralatannya bengkel Joni bertambah sebesar 5 juta. Kemudian baru dibayar 2 juta. Nah, berarti di sini kalau dibayar sesuatu, maka kasnya berkurang dan kita masukkan di tabel, berarti kasnya berkurang sebesar 2 juta. Selain itu, sisanya dibayar kemudian. Berarti masih ada sisanya 3 juta, dan 3 juta ini kita masukkan sebagai utang, maka utangnya akan bertambah. Kalau berkurang itu kita lebih mudah menggunakan tanda kurung ya teman-teman. Oke, saldo akhir pada tanggal 2 itu 20 juta dikurangi 2 juta, itu nilainya 18 juta. Jadi kas yang atas pada tanggal 1 dikurangi tanggal 2 karena kasnya tanda kurung yang artinya berkurang. Maka 20 juta dikurangi 2 juta nilainya 18 juta. Kemudian nilai peralatannya sebesar 5 juta. Kemudian utang usaha dengan sisa saldo sebesar 3 juta dan modal usahanya itu nilainya masih tetap sebesar 20 juta. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 3. Diterima uang tunai dari Tuan Ahmad sebesar 6 juta atas jasa penyelesaian servis mobil. Berarti di sini yang namanya perusahaan bengkel Joni itu telah menerima uang dari pelanggan sebagai pendapatan. Berarti di sini pendapatan bengkel Joni bertambah senilai 6 juta dan dimasukkan pada akun pasiva ke dalam modal dengan keterangan pendapatan jasa. Dan selanjutnya, karena bengkel Joni ini menerima pendapatan, maka kasnya juga otomatis akan bertambah sebesar 6 juta. Pada saat transaksi tanggal 3, kita harus mengetahui saldonya dulu ya teman-teman. Berarti 18 juta ini saldo akhir tanggal 2 ditambah transaksi pada tanggal 3 dengan jumlah kas 6 juta. Maka 18 juta ditambah 6 juta, maka jumlahnya sebesar 24 juta. Kemudian nilai peralatan masih sama dengan nilai 5 juta. Utang usaha juga masih sama dengan nilai 3 juta. Kemudian
modal usaha ditambahkan antara saldo tanggal 2 ditambah dengan saldo pada saat transaksi dengan tanggal 3 yang nilainya sebesar 26 juta. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 4. Dibayar utang kepada CV Abadi sebesar 2 juta per kas. Maksudnya bahwa perusahaan dari bengkel Joni ini membayar utangnya kembali yang nilainya 2 juta. Kalau membayar utang berarti di sini kasnya berkurang sejumlah 2 juta. Maka teman-teman harus menggunakan tanda kurung. Dan juga utangnya akan berkurang sebesar 2 juta. Kemudian kita memberikan keterangan di sini adalah pembayaran hutang ke CV Abadi. Sama seperti pada transaksi sebelumnya, kita akan mengetahui saldo di tanggal 4. Pada tanggal 3 itu kasnya 24 juta, kemudian tanggal 4 itu berkurang 2 juta, maka hasilnya 22 juta. Kemudian peralatan masih sama sebesar 5 juta, kemudian utangnya berkurang 2 juta. 3 juta dikurang 2 juta, maka bengkel Joni masih mempunyai hutang pada tanggal 4 sebesar 1 juta. Kemudian modalnya masih tetap, yaitu nilainya 26 juta. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 5. Dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Berarti di sini kalau membayar gaji karyawan berarti kasnya akan berkurang sebesar 1.200.000. Selain kasnya berkurang, transaksi pada tanggal 5 itu berarti modal usahanya akan berkurang sebesar 1.200.000. Kemudian di sini diberikan keterangan beban gaji. Oke, kita akan mengetahui saldo pada tanggal 5 ini. 22 juta dikurang 1.200.000 nilainya 20.800.000. Kemudian peralatannya juga sama, yaitu 5 juta. Kemudian utang usahanya juga sama, nilainya adalah 1 juta. Kemudian modal usahanya kita jumlahkan 26 juta dikurang 1.200.000 itu nilainya adalah 24.800.000. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 6. Dibayar beban listrik kantor 80.000. Kalau membayar berarti kasnya akan berkurang sebesar 80.000. Selain kasnya berkurang, maka modal juga akan berkurang sebesar 80.000. Kemudian kita jumlahkan untuk mengetahui saldonya, yaitu 20.800 dikurang 80.000 nilainya yaitu 20.720.000. Jadi jumlah kas akhir bulan 6 yaitu 20.720.000. Kemudian nilai peralatannya juga sama, yaitu 5 juta. Kemudian utang usaha nilainya adalah 1 juta. Kemudian modal usahanya yaitu 24.800.000 dikurang 80.000 dengan jumlah 24.720.000 dengan keterangan beban listrik. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 7. Pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 250.000. Maka di sini kasnya akan berkurang sebesar 250.000. Kemudian modal awalnya juga akan berkurang sebesar 250.000. Modal berkurang karena adanya keperluan pribadi atau yang sering kita sebut privo. Kita jumlahkan 20.720.000 dikurang 250 nilainya 20.470.000. Kemudian peralatan pada tanggal 7 itu masih sama sebesar 5 juta. Kemudian utang usahanya 24.720.000 dikurang 250.000 yaitu 24.470.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8 pembelian perlengkapan bengkel sebesar 200.000. Berarti di sini kalau pembelian perlengkapan bengkel berarti perlengkapannya bertambah sebesar 200.000. Dan karena pembelinya secara tunai maka uang kasnya akan berkurang sebesar 200.000. Selanjutnya kita akan mengetahui jumlah saldo pada tanggal 8.
Nah, di sini pada tanggal 7, 20.470.000 dikurang 200.000 itu nilainya adalah 20.270.000. Kemudian perlengkapannya masih sama, yaitu 200.000. Kemudian peralatannya juga sama, masih dengan tanggal-tanggal sebelumnya, yaitu 5 juta. Utang usaha itu nilainya masih sebesar 1 juta, kemudian modal usahanya juga masih sama pada tanggal 7 sebesar 24.470.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 9. Telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 3 juta akan dibayarkan bulan depan. Jadi dalam bengkel Joni ini dia sudah mengerjakan pekerjaan tetapi uangnya belum ada. Maka di sini piutangnya akan bertambah. Piutang itu maksudnya pendapatan atau kas yang belum diterima. Selain itu juga modalnya akan bertambah. Maka pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi pada tanggal 9 itu yang pertama piutang bertambah sebesar 3 juta. Kemudian selain itu modalnya juga bertambah sebesar 3 juta. Oke, kita jumlahkan saja saldonya. Untuk kas itu pada tanggal 8, kemudian piutang di sini nilainya 3 juta. Kemudian perlengkapan masih sama sebesar 200.000. Peralatannya juga sama, yaitu 5 juta. Kemudian utang usahanya itu nilainya 1 juta. Kemudian modal usahanya nilainya 27.470.000. Selanjutnya kita transaksi pada tanggal 10. Penyusutan peralatan 200.000. Nah, berarti di sini penyusutannya akan mengurangi harta. Berarti nanti diakumulasi penyusutan peralatan itu nilainya adalah berkurang 200.000. Kemudian di sini akan mengurangi yang namanya modal usaha yang berjumlah 200.000. Oke, langsung jumlahkan saldonya. Langsung tanggal 10 itu nilainya 20 juta 270.000. Kemudian akun piutang yang nilainya adalah 3 juta, kemudian perlengkapannya nilainya 200.000, kemudian peralatannya nilainya 5 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan itu nilai jumlahnya min 200.000. Nanti akan mengurangi sebagai harta. Kemudian utang usaha nilainya 1 juta dan modal usahanya itu karena dikurangi penyusutan nilainya adalah 27.270.000 dan di tanggal 10 diberikan keterangan sebagai beban penyusutan peralatan. Selain itu, pada tanggal 10 itu semuanya harus dijumlahkan. Jadi 20.270.000 ditambah 3 juta ditambah 200.000 ditambah 5 juta dikurang 200.000 dengan jumlah 28.270.000. Nah, di sisi kanan juga sama, itu nilainya untuk hutang usaha 27.270.000, maka nilainya 28.270.000. Nah, ingat ya teman-teman, dari sisi aktiva dan sisi pasiva, kalau dalam mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi itu nilainya harus balance atau sering kita sebut harus sama. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.